Nggak pernah ada Raja Jawa itu, nggak pernah ada. Itu ada Kesultanan Yogyakarta yang sampai sekarang penguasanya atau rajanya atau penguasa tertingginya itu bergelar Sultan. Nah, istilah Raja Jawa ini menunjukkan bahwa mungkin yang menggunakan istilah itu tidak mengenal dengan baik ya sejarah Jawa dan melakukan generalisasi. Jadi kita harus lebih paten lagi. Soalnya Raja Jawa ini kalau kita main-main celaka kita. Soalnya Raja Jawa ini kalau kita main-main celaka kita. Saya mau kasih tahu aja, jangan coba-coba main-main di barang ini. Istilah Raja Jawa saat ini tengah menjadi perhatian publik. Ungkapan tersebut muncul ketika Bahlil Lahadalia menyinggungnya dalam pidato perdana usai dirinya terpilih menjadi Ketua Umum Partai Golkar menggantikan Airlangga Hartarto yang beberapa waktu lalu mengundurkan diri dari jabatannya. Bahlil meminta para kader untuk tidak bermain-main dengan Raja Jawa jika tidak ingin celaka. Pemerintahan Pak Prabowo Gibran sebagai kelanjutan daripada pemerintahan Jokowi Maruf Amin. Jadi kita harus lebih paten lagi. Soalnya Raja Jawa ini kalau kita main-main celaka kita. Soalnya Raja Jawa ini kalau kita main-main celaka kita. Saya mau kasih tahu aja, jangan coba-coba main-main di barang ini. Ini waduh, ngeri-ngeri sedap barang ini, saya kasih tahu. Udah, waduh ini. Dan sudah banyak kok, sudah lihat kan barang ini kan? Ya tidak perlu saya ungkapkan lah, tidak perlu. Saat ditanya soal istilah Raja Jawa, Bahlil Lahadalia malah mengatakan itu hanya candaan. Dia enggan membeberkan siapa Raja Jawa yang dimaksud. Sontak istilah Raja Jawa ini memunculkan pertanyaan serta banyak spekulasi dan asumsi yang muncul di publik. Mari coba kita tanya warga, apakah mereka tahu soal Raja Jawa yang dimaksud Bahlil ini? Ketua Umum Partai Golkar menyebut istilah Raja Jawa, katanya jangan macam-macam kalau nggak mau celaka. Menurut Bapak, maksud istilah Raja Jawa ini apa? Jangan sembarangan sama orang Jawa. Menurut saya istilah Raja Jawa itu kekuasaan yang diturunkan dari keluarga ke keluarga. Jadi apa sih tidak keluar dari keluarga itu sih Mbak. Jadi turun menurun gitu. Istilahnya larangan. Kalau mendengar istilah Raja Jawa, siapa sosok atau tokoh yang muncul di pikiran Bapak? Raja Hayam Wuruk. Kalau menurut saya sih Presiden Jokowi. Prabu Siliwangi. Menurut Bapak, Raja Jawa di era sekarang masih ada atau enggak? Nggak ada lah sekarang mah. Sekarang mah udah pejabat, gubernur, ada bupati, nggak ada raja sekarang. Masa sih Mbak? Secara udah kelihatan ya sekarang ini yang lagi berjalan gitu. Udah nggak ada. Udah nggak ada. Nah, itu tadi pendapat beberapa warga. Ada yang menyebut bahwa istilah Raja Jawa itu adalah kekuasaan yang diturunkan dari keluarga ke keluarga. Lalu siapakah istilah Raja Jawa yang dimaksud oleh Bahlil Lahadalia? Dan apakah itu hanya memang candaan atau ternyata Raja Jawa ini memang masih ada eksistensinya di era saat ini? Mari kita bahas bersama sejarawan Bondan Kanumoyoso. Bapak, jadi lama ini soal istilah Raja Jawa yang disebut oleh Bahlil ya Pak, waktu pidato perdananya saat terpilih menjadi Ketua Umum Partai Golkar. Nah, menurut pandangan Pak Bondan ini sebagai sejarawan ya, sebenarnya Raja Jawa itu benar ada nggak sih Pak gitu? Dan seperti apa sejarahnya serta asal muasal sebutan Raja Jawa ini muncul? Ya, sebetulnya istilah Raja Jawa ini mengacu kepada sistem feodal yang ada di Jawa ya, terutama di periode ketika Jawa didominasi oleh budaya India dan masyarakat itu mayoritas beragama Hindu Buddha. Karena raja ini kan sebetulnya dari bahasa Sanskrit ya, Raj. Jadi dia adalah penguasa tertinggi di sebuah kerajaan. Nah, ketika itu memang ada banyak kerajaan Hindu Buddha di Jawa, paling tidak sejak abad ke-4 Masehi ya. Itu ada kerajaan Tarumanegara misalnya begitu yang tercatat di dalam catatan sejarah dan kemudian ada banyak lagi kerajaan-kerajaan lain ya misalnya di Jawa Tengah kemudian ada kerajaan Medang, ada kerajaan Mataram Hindu Buddha, kemudian juga ada kerajaan-kerajaan di Jawa Timur ya, ada kerajaan Kediri, Singasari, Majapahit begitu ya. Nah, ini memang para penguasa ketika itu bergelar sebagai raja gitu ya. Nah, tetapi memang setelah
periode Islam, masuknya pengaruh Islam, sebetulnya gelar raja sudah tidak digunakan lagi. Nah, penguasa itu ketika itu disebut sebagai susuhunan ya atau sultan. Nah, ini yang kemudian menyebabkan ada banyak pemikiran ya tentang bagaimana sebetulnya memandang seorang penguasa di Jawa. Apakah konsep raja itu masih bisa diterapkan? Karena dengan beralihnya masyarakat ke agama Islam dan kemudian kerajaan juga sudah berubah menjadi kesultanan, misalnya seperti itu ya. Meskipun ada juga Kasunanan di Surakarta, ya, Mataram kan terpecah dua di tahun 1755, kemudian menjadi Surakarta dan Yogyakarta ada Kasunanan dan juga ada Kesultanan. Tetapi istilah raja itu tidak dikenal sebetulnya, begitu ya. Iya. Dan di dalam sumber-sumber pun disebutnya selalu susunan atau sultan. Nah, ini yang kemudian membuat kita mungkin melakukan generalisasi ya ketika kita menyebut istilah Raja Jawa. Karena di dalam sejarah Jawa sebetulnya penguasa itu setelah periode abad 16 ke atas itu disebut susunan dan sultan itu ya. Dan ada banyak sebetulnya susunan, itu susunan ada satu itu di Keraton Surakarta, Kesunanan Surakarta, tapi sultan itu sebetulnya ada beberapa, ada Sultan Banten, ada Sultan Cirebon. Cirebon pun nanti terpecah ya tahun 1681 itu ada Sultan Kasepuan, ada Sultan Kanoman, bahkan ada Sultan Kacirebonan. Dan kemudian di wilayah Mataram, Jawa Tengah itu ada Kesultanan Yogyakarta yang sampai sekarang penguasanya atau rajanya atau penguasa tertingginya itu bergelar Sultan. Nah, istilah Raja Jawa ini menunjukkan bahwa mungkin yang menggunakan istilah itu tidak mengenal dengan baik ya sejarah Jawa dan melakukan generalisasi gitu ya. Seolah-olah istilah ini berlaku sejak masa-masa Hindu-Buddha sampai hari ini. Padahal jelas sejak abad ke-16 nggak dikenal lagi istilah raja, apalagi Raja Jawa. Nggak ada. Yang ada Raja Mataram, yang ada Raja Kesultanan Yogyakarta atau Sultan Cirebon ataupun Sultan Banten. Tidak ada istilah Raja Jawa itu sebetulnya. Dalam artian karena di masa-masa Hindu-Buddha pun sebetulnya ada kan Raja Tarumanegara, Raja Kerajaan Pajajaran di Jawa Barat ya. Kalau di Jawa Tengah ya Raja Medang, Raja Mataram, kemudian juga Raja Kediri, Singasari. Nggak pernah ada Raja Jawa itu nggak pernah ada. Oh, Raja Jawa itu Ya, sebenarnya nggak pernah ada nggak ya, Pak pernah ya? ada kerajaan Jawa itu nggak ada. Jadi ini hanya menunjukkan bahwa orang yang menyebut dan gunakan istilah ini melakukan generalisasi dan tidak mengenal sejarah Jawa. Karena Jawa itu bukan nama kerajaan, itu nama pulau. Kerajaannya itu ada di masa Hindu-Buddha, kerajaan ya. Tapi setelah masa Islam kan berubah menjadi Kesunanan dan Kesultanan. Jadi istilah Raja Jawa itu salah kaprah sebetulnya. Kalau kita membahas soal Raja Jawa nih Pak, pasti raja lah istilah raja gitu. Entah Ya, itu raja manapun pasti berkaitan dengan dinasti. Nah, iya, beberapa waktu ini ramai nih Pak soal politik dinasti atau dinasti politik yang iya. ramai sekali ya di dunia politik dan diperbincangkan oleh semua warga negara Indonesia ya. Kalau menurut Pak Bondan ini ya, sebenarnya istilah raja Jawa yang disebut oleh Pak Bahlil ini ada kaitannya nggak dengan politik dinasti yang ramai diperbincangkan saat ini? Iya, biasanya kalau raja itu berkuasa ya dia berdasarkan kepada garis keturunan. Jadi kalau kita mengikuti sistem kerajaan ya, baik itu yang berlaku di Indonesia atau di Jawa khususnya maupun kerajaan yang ada di India ataupun di tempat-tempat lain lah di Eropa ataupun di wilayah-wilayah Asia yang lain, biasanya seorang raja ini memang berkuasa berdasarkan hak yang diperolehnya dari leluhurnya, gitu ya. Tidak ada raja itu yang dipilih, tidak ada raja itu yang berkuasa karena kemudian berdasarkan kepercayaan dari para tokoh-tokoh masyarakat, misalnya seperti itu. Nggak ada. Raja itu biasanya berkuasa karena hak feodal, ya. Karena dia memang memiliki garis keturunan dari raja sebelumnya secara langsung. Karena raja juga biasanya kan punya keturunan nggak cuma satu, Iya, dan keluarganya pun pasti juga punya keluarga yang besar begitu ya. Jadi artinya yang biasanya menjadi raja itu adalah garis keturunan langsung dari raja sebelumnya. Nah, inilah yang disebut dengan dinasti. Nah, dinasti itu biasanya nggak terdiri dari satu orang saja. Bisa terjadi ya bahwa di dalam satu dinasti itu selain raja ada saudara-saudara raja yang juga betul ya. menuntut
hak untuk mendapatkan hak-hak istimewa lah, menjadi penguasa lokal ataupun menjadi penguasa-penguasa yang berada di bawah penguasa raja yang berkuasa gitu ya. Nah, dinasti ini adalah satu sistem yang kemudian menyebabkan munculnya kekuasaan yang tersentral ya, berada di bawah keluarga. Nah, biasanya kerajaan itu sistemnya ya dinasti. Artinya kalau memang kita merujuk kepada sistem kerajaan yang berkuasa ya raja dengan keluarganya. Nah, ini kan sudah dihindari, sudah ditinggalkan lama oleh bangsa Indonesia. Bahkan sejak kita berpindah ke periode Hindu, dari Hindu Buddha kepada Islam, sistem kita kan kesultanan. Ya, meskipun sultan juga menganut sistem yang kurang lebih sama, tetapi ada perbedaan-perbedaannya. Karena kemudian di dalamnya juga sultan itu dianggap sebagai penata agama, ya, penguasa tertinggi dalam hal keagamaan. Ya, selain juga dia seorang penguasa yang menjalankan kekuasaan eksekutif ataupun kekuasaan pemerintahan gitu ya. Nah, tetapi juga dia sebetulnya kan terikat kepada aturan-aturan yang berdasarkan kepada agama, terutama agama Islam. Nah, kalau raja, nah ini bahaya. Raja itu memiliki kekuasaan mutlak Ya. dan dia bisa berkuasa secara apa apa istilahnya, dia penuh lah begitu ya. Sehingga sistem ini sama sekali tidak bisa diterapkan dalam sebuah negara yang sebetulnya merdeka karena perjuangan banyak orang gitu ya, bukan karena hanya hasil dari satu orang. Apalagi kalau kemudian muncul orang yang mengklaim dirinya sebagai orang yang berhak untuk memegang kekuasaan bersama anak cucu dan keluarganya. Itu sama sekali tidak ada di dalam sejarah. Ketika kita ingin membentuk negara Republik Indonesia ini, cita-citanya adalah negara ini untuk seluruh bangsa Indonesia, bukan untuk keluarga atau dinasti tertentu. Nah, ini saya kira kerajaan ini adalah ide yang sama sekali tidak sejalan dan sebangun dengan cita-cita para pendiri bangsa dan juga yang menjadi wawasan ataupun cita-cita dari seluruh bangsa Indonesia. Nah, jadi kita harus betul-betul mengkritisi gagasan tentang raja dan sistem dinasti ini. Itu tadi bahasan kita soal istilah Raja Jawa yang ramai diperbincangkan di publik. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe pada channel Kompas TV. Saya Sinta Melenia, pamit undur diri. Sampai jumpa.